Shalom saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara sehat semua dan dicukupkan Tuhan kebutuhan saudara sepanjang hari ini. Baik, kita akan bersekutu dengan Tuhan. Namun kita awali persembahan pujian Bukwende 461 1 dan 2 Songgok Tuhami Nadi Jolomon. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Oh, bila firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan kudus. Curahkanlah hadirat Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan menyertai saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menguatkan kita hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Hida jalahu hati dako kami nang disuruh amaido anaki bahen si palua portibion. Demikian firman Tuhan untuk hari ini Jumat 2 September 2022. Shalom saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Yesus. Saya percaya pagi ini semua saudaraku sehat adanya dan siap untuk menerima sabda firman Tuhan dan renungan yang akan menguatkan kita untuk bekerja, berkarya, memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Tetaplah setia pada Tuhan dan tetaplah sukacita ada padamu. Berbahagialah orang-orang yang selalu merindukan firman Tuhan, karena baginya akan ditambahkan limpahan berkat-berkat yang dari Tuhan. Saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi tidaklah keinginan seseorang, tapi acap kali orang mau bersaksi di sebuah persidangan, maka hakim atau jaksa memanggil para saksi untuk mempersaksikan kebenaran dari kejadian yang dilihatnya. Peran saksi sangat penting untuk menentukan jalannya sidang dan juga pengambilan keputusan. Diharapkan para saksi berkata jujur dan tidak boleh merekayasa kesaksiannya. Saksi harus bertanggung jawab atas apa yang dikeluarkan dari mulutnya. Kata-katanya harus memberikan nuansa yang menyegarkan, tentu meyakinkan para pendengar, para jaksa, penuntut umum, hakim,
atau orang-orang yang mendengarkan kesaksiannya. Oleh karena itu, saksi termasuk kunci penentu dari keberhasilan sebuah sidang dan penentu kebenaran dalam memutuskan sebuah hukuman. Saudaraku, kali ini ada seorang saksi yang dipercaya, dan kita percaya sama saksi itu bahwa apa yang dilihatnya, yang disaksikannya, lalu diberitakannya benar-benar terjadi. Siapakah dia? Dan siapa yang dipersaksikannya? Dan mengapa dia bersaksi? Dalam renungan ini tersebutlah namanya Yohanes, salah seorang murid dari Tuhan Yesus. Ia datang mempersaksikan siapakah sebenarnya Tuhan itu dan siapakah Yesus itu. Yohanes sungguh-sungguh rasul yang dipercayai, karena ia melihat, bukan saja melihat, Yohanes juga merasakan betapa indahnya bersahabat atau menjadi murid Tuhan Yesus. Yohanes telah melakukan dan memberitahukan apa yang dia lakukan bersama Yesus selama ini. Yohanes juga mengatakan bahwa Yesus benar-benar anak Allah, dan Yesus juga anak manusia yang menderita, yang dihina, dan Yesus harus tersalib, dan Yesus mau menuruti setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bencinya sampai menariknya ke pengadilan atau ke salib. Yesus diberitahukan adalah sosok yang menderita. Sekalipun dia anak Allah, tapi dia harus mengalami pesakitan yang luar biasa. Namun Yesus tidak pernah menolak kecaman atau hinaan, ocehan maupun hukuman yang akan dialaminya. Yesus hanya pasrah dan yakinkan kemenangan akan ada bersamanya kelak, dan Bapaknya di surga akan selalu di sampingnya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 ini, benar-benar Yohanes mempersaksikan dengan mengatakan, dan kami melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ini semua kesaksian nyata. Dan Yohanes sendiri menyaksikan itu, bahwa Bapa di surga, Allah mengutus Yesus, anaknya sendiri diutus untuk menyelamatkan dosa-dosa kita, yang walaupun Yesus tidak ada dosanya, Yesus tidak mengenal dosa, tapi dia menjadi tumbal korban dosa manusia, dan manusia ditebusnya dengan darah yang mahal. Yesus tidak menolak itu. Yesus rela berkorban. Saudaraku, betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus. Ia berjuang sampai titik darah penghabisannya, asalkan manusia selamat dan bisa dipersekutukan kembali, dilayakkan ke dalam kerajaan sorga. Yesus, Engkau luar biasa, kasih-Mu luar biasa. Begitu pemberitaan Yohanes ini bagi orang-orang, maka orang banyak pun menyadari bahwa hidupnya sungguh-sungguh tidak layak lagi, tidak berarti lagi kalau bukan Yesus datang dan menebus dosa-dosanya. Aku, kita, saudara, sama-sama tebusan dari Tuhan Yesus. Sudah selayaknya kita bersyukur kepadanya. Yesus melakukannya dan ia berkarya tanpa harus meminta balasan dari kita. Yang dia rindukan, mari hidup dalam Tuhan. Ikutlah Yesus, pikullah salibnya. Jangan engkau menjauh dari Bapa di surga. Lakukanlah semua pekerjaanmu dalam kasih, dan lakukanlah semua yang bisa kau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Percayalah, Tuhan ada setia padamu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan datang pada waktu yang tepat. Jika saudara dalam pergumulan,
cobaan, pesakitan, penderitaan, serukanlah nama Tuhan Yesus. Dia akan menolong saudara. Banyak lagi orang-orang yang harus diselamatkan. Masih banyak orang yang harus kita bawa ke surga. Kurang dope jolma sibono tatu hasapura rea. Torok dope nasihat disi. Sudah mahita masuk tu surga. Molo pita bolus hasiangano di bagasa paru kilon. Una komadele unang marsak. Ida matuan Yesus na burjui. Na di bagasan siap dibagi humokopau atong beta mahita rak mahita sudi torok mahita borhat tu hasap puran riai marhite ede torok dope nasihat. Dorong dope nasihat asapuran rea inte kamu berdosai sayung Terima kasih Tuhan, biarlah dengan firman-Mu pagi ini sungguh-sungguh membawa kami pada ketenangan jiwa dan siap berbuat apa saja hanya untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Tuhan berkati.